warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bathahuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sekali lagi teman-teman berikan kepada saya untuk bisa bergabung di kajian online ini ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diperkenankan untuk sharing-sharing tentang kisah para sahabiah yang luar biasa ya. Ini suatu kebahagiaan buat saya bermajelis di weekend gitu ya sama teman-teman semuanya, meskipun kajiannya online. Semoga tidak mengurangi esensi kita bermajelis dan semoga tetap Allah limpahkan keutamaan-keutamaan bermajelis ilmu pada kita. Ya Rasulullah bersabda ya, kalau misalnya kita masih tinggal di bumi itu cobalah main-main kita ke taman surga Allah. Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah taman surga kamu itu? Taman surganya Allah itu adalah majelis ilmu itu. Jadi meskipun kita belum sampai surga gitu, tapi kita disuruh sama Rasul main-main ke taman surga ya, jadi majelis ilmu. Dan kalau misalnya kita meniatkan ikhlas karena Allah, kemudian kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadiri majelis ilmu gitu ya, berwudu sebelumnya, memakai pakaian yang terbaik, menyiapkan segala sesuatunya gitu. Perang senjata pembicaraan ya, tapi perang kata-kata, perang diksi gitu. Kalau kita lihat sekarang banyak narasi yang dibuat oleh orang-orang liberal gitu ya, dengan apa mereka dengan buat tulisan, dengan posting tulisan di internet gitu ya, dan itu cara dalam tanda kutip dakwah mereka gitu. Dan bagaimana kita menyikapinya? Nggak bisa kita langsung angkat senjata memerangi mereka, orang-orang liberal, nggak bisa. Kita balas hal yang sama yaitu dengan tulisan. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan tulisan. Yang kata Sayyid Qutb ya, kalau satu peluru itu ya bisa menembus satu kepala aja gitu. Dan kalau kita bunuh orang dengan satu peluru, ya satu orang aja yang mati dengan satu peluru. Tapi kalau kita bunuh, kalau kita dalam tanda kutip kita serang gitu ya orang itu dengan kekuatan pena gitu ya, kekuatan kata-kata, itu bisa banyak orang yang menyerang itu terkena dengan serangan itu gitu. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata gitu, dan Khonsa memilih untuk menjadi orang yang berjuang di syairnya gitu. Oke, jadi di buku yang saya kutip ini yang jadi kisahnya dimulai, dia nggak ceritakan dari mana asal usulnya Khonsa. Saya tahu dulu Bani Sulaiman ya, Bani Sulaim atau Bani Sulaiman gitu, dan nggak diceritakan bapaknya siapa, orangnya gimana, atau suaminya siapa, yang dari buku yang saya ambil ya. Dia hanya dimulai dari kesedihan. Dia satu punya saudara ya, Allah, dan satunya lagi Syahr ya. Jadi 2 kali dia ditinggal meninggal saudaranya. Yang pertama ditinggal meninggal saudara kandungnya yaitu Muawiyah. Yang pertama yang kedua baru saudara saya ya. Jadi saudara kita tapi sayang yang namanya Syahr. Nah, dia lebih sayang sama Syahr ini. Khonsa lebih mencintai Syahr karena Syahr ini dikenal santun, murah hati, dan dicintai oleh kabilahnya ya. Dan Syahr ini meninggalnya karena dia memerangi Bani Asad, lalu dia ditinggal oleh Abu Bakar yang
membuatnya sakit selama setahun. Selama setahun saudaranya ini terbaring sakit ya, setelah itu meninggal gitu. Kisahnya kenapa sih Khonsa ini lebih mencintai Sakar ya? Jadi diceritakan juga di buku tersebut ya, Khonsa itu Khonsa punya suami yang suaminya itu boros sekali. Jadi Khonsa ini jarang punya uang gitu karena suami sangat boros. Dia sering kali melihat Khonsa itu ya, melihat Khonsa tidak berkehidupan dengan kurang baik gitu ya secara ekonomi. Si Sakar sering kali membagi hartanya setengahnya, membayangkan setengah harta terbaiknya dibagi dikasih ke Khonsa. Udah dibagi nanti dihabisin lagi sama suaminya kan. Ya sampai si istrinya si Sakar ini bilang, kamu tuh mau sampai di itu kecintaan Sakar kepada si Khonsa, mencintai Sakar luar biasa gitu besarnya. Dan bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya kita ya ditinggal meninggal adik kita atau kakak kita, abang kita gitu, gimana perasaan kita gitu. Orang yang sejak kecil kita habiskan waktu bersama mereka, main bersama mereka gitu ya, kita tahu bagaimana mereka tumbuh kembangnya mereka, kita tahu. Bahkan mungkin ya kalau misalnya sebagai kakak kita yang merawat mereka, membantu orang tua kita merawat mereka gitu. Bayangkan kalau misalnya suatu saat gitu ya kita akan mereflect gitu ya kenangan-kenangan kita bersama mereka, pasti hancur banget perasaannya gitu ya, perasaan Khonsanya, apalagi saudara itu sebaik itu sama dia, kasih setengah hartanya gitu, luar biasa Masya Allah ya. Dan itu bukan sekali aja dia ditinggal meninggal saudaranya, 2 kali gitu, 2 orang saudaranya meninggalkan dia gitu. Hancur hatinya, dan kehancuran hatinya itu dia tuangkan di syair-syairnya. Nah ini syair yang dia tulis ketika dia meninggal Muawiyah ya, tidak pernah kulihat seperti Muawiyah di antara banyak orang. Kala suatu malam mengetuk dengan membawa petaka yang digonggongi anjing-anjing dengan suara lemah dan muncul dari mulut orang yang berbisik secara terang-terangan. Prajurit berdesakan kala perang meletus, kala perang menyaksikan baju satu, kuda yang dituntun menghampiri kuda lain, seakan suara batuk dan elang yang ditunggangi malaikat Zabaniyah. Kami tertimpa musibah, dan orang yang tertimpa musibah tidaklah tercela. Ia melihat kejadian hari-hari tetap sama. Aku bersumpah tidak akan pernah berhenti menangis dan meratapimu dengan kesedihan selama masih ada yang menyeru kepada Allah. Jadi ini adalah bait-bait syair yang ditulis oleh Khonsa, ya ketika Muawiyah saudaranya meninggal gitu. Ini mungkin di bahasa Indonesia ini biasa aja ya. Maksudnya apa sih yang istimewa dari syair ini? Tapi ini beda kalau misalnya bahasa Arab asli itu pasti ada kalimat-kalimat yang berkesinambungan gitu ya. Beda pasti bait-bait syair yang ditulis di bahasa Arab ya, bahasa yang paling indah ya. Dan bahasa Indonesia itu pasti beda, terjemahannya pasti nggak seindah dengan bahasa aslinya gitu. Jadi Khonsa menuangkan kesakitan hatinya, kesedihannya itu di bait-bait syair gitu. Nah, ketika si Sakar meninggal juga dia menulis bait-bait syair juga ya. Ketahuilah wahai Sakar, aku tidak akan pernah melupakanmu hingga aku berpisah dengan nyawaku dan kuburanku digali. Terbitnya mentari yang mengingatkanku pada Sakar. Aku pun menangisinya setiap kali mentari terbenam. Andai tidak banyak orang menangis di sekitarku atas kematian saudara-saudara mereka, tentu aku bunuh diri. Ini adalah ungkapan sekedar ungkapan aja gitu ya, betapa dia ingin menggambarkan betapa sakitnya perasaan dia gitu ketika saudaranya meninggal, sampai dia tuh rasanya pengen bunuh diri aja gitu. Jadi begitulah keindahan syairnya Khonsa ya, sampai ketika syair ini ditulis ya, syair ini tersebar ke seluruh penjuru negeri ya. Bait-bait syair artinya puisi kesedihan ya. Lagi itu terjemahannya adalah puisi kesedihan yang berisi tentang duka kayak gitu. Dan dia terkenal banget sih Khonsa ini menulis syair-syair elegi yang sangat indah dan menusuk gitu ya. Dan itu tersebar dan sangat terkenal ya, sehingga para pujangga yang lain juga mengenal Khonsa dari syair-syair eleginya ya. Dan selain keahliannya sebagai pujangga, Khonsa juga memiliki kepribadian kuat
dia memiliki keutamaan dan akhlak yang luhur, pandangan yang bijak, kesabaran serta keberanian. Jelas ya, karena Allah menempa Khonsa itu menjadi orang yang kuat dengan kehilangan orang-orang yang dia sayang gitu. Dan dia berhasil bangkit dari itu gitu. Dengan apa? Dengan dia menyalurkan kesedihannya itu dengan menulis syair gitu. Dan ini adalah hal yang positif ya, dia menyalurkan kesedihannya dengan syair. Banyak orang di luar sana teman-teman yang mereka nggak bisa mengatasi kesedihan gitu ya, mereka menyalurkan kesedihannya itu dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri gitu, kayak misalnya self harming ya. Kalau teman-teman pernah dengerin istilah psikologi ya, self harming. Jadi orang-orang yang terpuruk itu kadang sering menyakiti dirinya dengan miris tangannya gitu ya, jambak-jambak rambutnya, mukul-mukul badannya, dan itu kadang dilakukan tanpa sadar gitu. Ada juga orang yang pelariannya itu narkoba, pelarian itu obat-obat keras gitu ya, obat-obat alkohol gitu ya. Jadi banyak banget pelarian dari kesedihan. Bahkan orang nggak sedih aja kadang ini melarikan diri gitu ya, karena mereka merasa kayak baru ini ya terkenal heboh viral kemarin itu ceritanya seorang sepasang artis ya ternama yang kalau kita pikir-pikir nggak kekurangan apa-apa mereka itu ya, nggak terkenal iya, punya uang iya, tapi karena mereka merasa dia stres gitu ya, karena PPKM gitu, sehingga mereka melarikan dirinya ke narkoba gitu kan, satu hal yang semua hal yang mereka punya ternyata mereka nggak punya kebahagiaan dalam hati mereka gitu. Dan itu salah satu bukti teman-teman bahwa kebahagiaan itu bukan kekayaan, itu bukan satu-satunya cara kita mendapatkan kebahagiaan gitu. Ya karena banyak orang yang dia kaya gitu tapi dia nggak bahagia gitu. Tapi banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja, mungkin kayak kita ini ya, hidupnya biasa-biasa aja tapi kita bisa bahagia gitu, kita bisa senang. Dan itu salah satu bukti juga bahwa bahagia itu pemberian Allah gitu. Allah ngasih bahagia itu ke orang-orang yang Allah kehendaki gitu. Nah jadi mintalah kepada Allah supaya kita dikasih hati yang selalu merasa cukup gitu ya atas pemberian Allah, dan selalu merasa bersyukur gitu, karena syukur itulah pintu kita untuk menemukan kebahagiaan itu. Dan Khonsa adalah salah satu orang yang bahagia dengan imannya gitu. Dia sabar, dia berhasil melewati segala ujian yang Allah kasih gitu ya dengan baik gitu. Nah, ketika Islam hadir di Jazirah Arab ya, Khonsa ini segera gitu ya si ikhlas gitu ya, hati yang sangat baik gitu ya, sungsing. Akhirnya dia menyambut Islam itu dengan sangat gembira ya, bahkan dia sedih gitu karena dia merasa dia sudah melewati banyak sekali kebaikan gitu. Kenapa nggak dari awal aja saya kenal Islam gitu? Kalau saya dari awal kenal Islam, dari lama saya kenal Islam, banyak kebaikan yang bisa saya buat gitu ya. Dia jadi masuk Islam bersama-sama dengan Bani Sulaiman ya, salah satu ya. Jadi dia bersama-sama dengan Bani Sulaiman masuk Islam, tapi dia sedih ya karena ketinggalan banyak kali jauh dari cahaya Islam. Namun dia bertekad untuk menembus bertekad untuk mengorbankan apa yang dia punya dan membela agama yang aman gitu. Jadi dia memang dari awal yang ketika dia memeluk Islam, dia bertekad tetap mengindah agama ini gitu ya, sehingga saya akan mengerahkan seluruh apa yang saya punya untuk Islam